Yang harus kita perhatikan adalah bagaimana Ben White memblokir pergerakannya si Vicario. Halo kawan-kawan, selamat kembali lagi di video analisa Spurs 2, Arsenal 3. Arsenal memenangkan laga North London Derby yang membuat khawatir Manchester City pastinya. Dan laga ini penuh dengan gengsi ya. Kedua tim pastinya nggak mau kalah dari rival abadi mereka sendiri. Dan yang mungkin memasuki ke laga ini yang menjadi favorit adalah Arsenal. Tapi sebetulnya di awal-awal pertandingan Spurs yang mendominasi pertandingan dengan 65% possession. Dan kelihatannya Arsenal agak sedikit gugup di awal-awal pertandingan. Tapi yang mungkin keunggulannya Arsenal adalah, dan juga kelemahannya Spurs, yaitu set pieces atau bola-bola mati. Dari tendangan sudut atau juga tendangan free kick. Kita sudah tahu keunggulannya Arsenal sepanjang musim adalah bagaimana pemain-pemain seperti Gabriel, Saliba, mereka bisa meneror kotak penalti lawan dari bola-bola mati tersebut. Jadi kita langsung aja menganalisa gol pertama Arsenal. Jadi ini yang terjadi sebelum gol pertama terjadi, yaitu Arsenal melakukan sebuah high pressing yang sangat bagus sekali. Ini mungkin sebuah kelemahan dari Spurs, yaitu manajemennya Ange Postecoglou yang terkenal sangat auban, yang keras kepala, dan mungkin agak sedikit arogan, karena dia nggak mandang bulu. Mau lawan Arsenal atau mau lawan Nottingham Forest, mereka akan terus menjalankan taktik mereka. Salah satunya adalah playing out from the back atau mengalirkan bola dari kiper ke depan. Dan pastinya ini akan mengundang pressing-pressing dari Arsenal. Dan mungkin ini agak sedikit naif dari Spurs. Tapi ya, itu tergantung kita semua sih ya. Antara kita lihatnya Spurs itu naif atau mereka itu punya prinsip yang kuat, itu tergantung. Tapi menurut gue sih Spurs itu agak terlalu kurang menghargai kekuatan Arsenal, yaitu kekuatan pressing mereka. Mereka itu adalah salah satu tim terbaik dengan pressingnya mereka di Liga musim ini. Jadi apa yang kita lihat adalah si Odegaard lagi pressing Vicario. Dan sekalian pressing, dia juga sambil nutup jalur operan ke Bentancur dan juga Højbjerg yang sudah ditutupi oleh Declan Rice menjaga Bentancur, Partey menjaga Højbjerg. Jadi benar-benar udah diantisipasi dengan akurat nih sama Arteta. Dan jalan satu-satunya buat Vicario adalah ngoper ke Mickey van de Ven yang dijaga oleh Bukayo Saka. Dan banyak orang yang mengkritik umpannya si Vicario ini yang agak ke belakang dari van de Ven. Dan ini agak sedikit merusak ritme. Tapi ini adalah bola yang aman. Nggak ada yang salah dari Vicario, karena kalau dia kasih umpannya pas di kaki kirinya Van de Ven, itu bisa aja langsung di-intercept oleh Bukayo Saka. Tapi dengan operannya agak sedikit ke belakang seperti ini ya, kita bisa lihat ya, posisinya Van de Ven itu udah nggak ideal untuk mengalirkan bola. Tapi ini adalah jalur yang lebih aman. Kalau di-intercept oleh Saka itu jauh lebih berbahaya lagi, ya kan? Dan itu kenaifannya si Postecoglou, bukannya si Vicario, karena si Vicario ini memang mau main aman, ya kan? Kenaifannya Postecoglou lah yang menempatkan Spurs ini di situasi seperti ini, apalagi melawan tim dengan pressing terbaik di liga musim ini. Dan ketika situasi seperti ini, Van de Ven gagal mengalirkan bola, bolanya kecolong Partey dan Arsenal bisa langsung serangan balik ke kotak penaltinya Spurs. Tapi untungnya masih ke corner kick. Tapi nggak lama kemudian, corner kick itulah yang
membuahkan gol pertama mereka. Karena Højbjerg membuat gol bunuh diri dari tendangan sudut seperti ini. Dan bisa kita lihat ya, ini yang menjadi kekuatannya Arsenal sepanjang musim. Yaitu bagaimana pemain-pemain bertubuh besar seperti Partey, Tomiyasu, Gabriel, Havertz, Ben White, dan ada Saliba. Ini menempati daerah paling berbahaya di kotak penalti, yaitu pas di depan gawangnya Vicario. Dan itu tujuannya Arsenal, menempatkan bola di daerah berbahaya seperti ini. Makanya yang ditujukan sebagai penendang tendangan sudut ini adalah Bukayo Saka dan Declan Rice yang memiliki bola silang yang akurat. Dan bolanya Saka ini yang mengambil tendangan sudut ini itu sangat akurat dan juga cepat. Dan mungkin sekilas kita itu bisa menyalahkan Højbjerg kenapa bisa membuat gol bunuh diri seperti ini, tapi yaitu ini bola yang sangat berbahaya dan lajunya sangat cepat, dan Højbjerg harus bereaksi dengan cepat untuk menghalau bola sebisa mungkin. Tapi yaitu dengan bola seakurat ini dan secepat ini, arahnya itu, defleksinya itu bisa di luar dari kendali, dan akhirnya mau nggak mau harus bersarang ke gawangnya Vicario. Skor 1-0 untuk Arsenal. Dari sekilas ini hanya gol bunuh diri, tapi sebetulnya sebelumnya Arsenal tuh melakukan high pressing yang bagus, dan mereka juga sudah menjalankan eksekusi tendangan sudut yang sudah sesuai rencana dan sudah dilatih terus-terusan. Dan ini yang terjadi sebelum gol kedua Arsenal. Ada sebuah dribble dari Dejan Kulusevski yang melakukan dribbling di kotak penalti Arsenal, kesenggol dikit oleh Trossard, oleng-oleng, akhirnya jatuh. Dan ini lagi menyatakan Spurs sangat naif di laga ini. Karena nggak lama setelah kejadian ini, Kulusevski masih jatuh ya. Maddison juga mencoba untuk mendapatkan penalti. Dan apa yang terjadi adalah ketika Arsenal itu merebut bola di kakinya Declan Rice, ini ada umpan kosong ke Bukayo Saka. Tapi bisa kita lihat bagaimana Werner dan Bentancur dan Højbjerg ini masih jogging ke belakang. Reaksinya kurang cepat. Seakan-akan mereka itu masih meminta wasitnya itu untuk memberikan penalti. Tapi mereka lupa Arsenal ini lagi meluncurkan serangan balik. Dan ketika Saka mendapatkan bola, itu bisa kita lihat ya. Saka bisa memberikan bola lagi ke Kai Havertz. Dan bisa kita lihat struktur pemain Spurs ini sudah kacau balau. Ya, mereka itu organisasinya itu benar-benar kacau balau. Dan Ange Postecoglou kurang mengorganisasi dan agak sedikit menganggap remeh kekuatan Arsenal. Mereka tahu pastinya, tapi mereka itu kurang mengamati dan mempelajari kekuatannya Arsenal dan beradaptasi dengan situasi baru seperti ini. Karena yang paling mengesankannya lagi adalah bagaimana Romero dan Mickey van de Ven berada di area lapangan Arsenal. Dan ini menciptakan ruang besar untuk Bukayo Saka untuk langsung melaju ke depan. Ini adalah situasi yang jarang diperlihatkan oleh tim manapun juga yang melawan Arsenal untuk bisa memberikan pemain cepat seperti Saka ruang sebesar ini. Dan Havertz pun juga memberikan umpan lambung yang sangat bagus sekali. Havertz kalau nggak salah menjadi man of the match dan sepantasnya karena dia sudah memberikan 1 gol dan 1 assist. Dan 1 assist seperti ini sangat akurat sekali melihat pergerakannya Saka dan juga meluncurkan umpan lambung tersebut. Dan akhirnya ini menciptakan situasi 1 lawan 1 dengan Davies yang jarang bermain di musim ini. Inilah kenaifannya Ange Postecoglou dan Spurs melawan Arsenal, bisa menyisakan 1 lawan 1 dengan Ben Davies. Ini adalah keagresivitasnya Spurs sendiri yang menciptakan situasi seperti ini. Karena posisinya Romero dan Van de Ven pun juga nggak ada di tempat aslinya ya. Dan 1 lawan 1 dengan Davies. Kita mau ngomongin lebih detail lagi.
Karena Davis ini ada dua pilihan. Lawan winger secepat Saka, dia ada dua pilihan. Antara ke kanan atau ke kiri. Nah, kalau defender yang bagus mungkin dia bisa mengantisipasi dua arah. Karena kalau Saka bergerak ke kanan, tiba-tiba bergerak ke kiri, mungkin defender yang lebih lincah, lebih bisa mengantisipasi. Tapi Davis ini masih dingin musim ini. Jadi apa yang dilakukan adalah Saka bergerak ke kanan, lalu bergerak ke kiri. Seharusnya si Davis itu pilih satu aja arah. Yaitu pilih jalur terhebatnya Saka, yaitu kaki kirinya. Dia kan akan nembak dengan kaki kirinya. Jadi Ben Davis fokus antisipasi dengan kaki kirinya. Soalnya kaki kanannya itu lebih lemah daripada kaki kirinya. Memang itu berbahaya. Tapi di situasi seperti ini, dia harus pilih satu. Karena kalau Davis ini, dia mencoba untuk menebak dua arah. Saka bergerak ke kanan, Davis ikutin. Tapi tiba-tiba dengan cepatnya, si Saka itu masuk ke kiri. Dan akhirnya bisa kita lihat, keseimbangannya si Ben Davis ini langsung oleng, dan nggak siap untuk menghalau tembakan keduanya tembakan si Saka ini. Dan akhirnya itu berbuah menjadi gol keduanya Arsenal. Jadi itulah kenaifannya Ange Postecoglou ya. Bisa membuat situasi di mana Davis 1 lawan 1 dengan Saka seperti ini nggak bisa dimaafkan sekali. Davis bukan defender hebat. Dan kita tahu Arsenal itu pasti akan mengandalkan Bukayo Saka sebagai ujung tombak serangan balik mereka. Dan Ange Postecoglou ini sepertinya tidak beradaptasi. Dan ini gol ketiganya Arsenal, sekali lagi dari bola mati, tendangan sudutnya Declan Rice. Sebelumnya Bukayo Saka, sekarang Declan Rice. Tapi masih sama, dengan satu pengecualian. Yang harus kita perhatikan adalah bagaimana Ben White memblokir pergerakannya si Vicario. Jadi kita tahu, tujuannya Arsenal adalah menempatkan bola di daerah berbahaya seperti ini. Pas di depan gawangnya Vicario. Dan bisa kita lihat bagaimana beberapa pemain Arsenal itu udah bertengger di daerah berbahaya seperti ini. Pemain-pemain besar dan raksasa ini yang bisa menyundul bola silangnya si Declan Rice. Dan dengan Ben White memblokir pergerakannya Vicario itu nggak bisa tinju bolanya. Yang nggak bisa menghalau. Karena dengan tangan itu keunggulan besar untuk dari segi defensif. Tapi karena blokirnya ini, si Havertz bisa mendapatkan free header. Ini bola dekat banget dengan gawang. Dan seharusnya bisa dihalau oleh kiper Vicario. Tapi kenapa Vicario ada di posisi seperti ini? Kelihatannya tidak proaktif. Itu karena perannya Ben White yang sudah menghalangi penglihatan dan juga pergerakannya sang kiper. Dan dari situasi 3-0 ini, meskipun Spurs berhasil mencetak 2 gol balasan di menit-menit akhir melalui keteledorannya David Raya dan Declan Rice, tapi Arsenal masih sempat bertahan dengan keunggulan mereka ini sampai ke peluit terakhir. Dan ini sekali lagi menyatakan memang Arsenal pantas menjadi challenger terkuat Man City musim ini. Bukan Liverpool, tapi malah Arsenal yang masih tegar dan kuat walaupun menghadapi Spurs di laga tandang seperti ini. Atmosfer sangat sulit sekali, kelihatan sangat tegang Arsenal di awal-awal pertandingan, tapi bagaimana Arsenal ini bisa mengatasi kesulitan-kesulitan ini dan akhirnya bisa memenangkan, ini menyatakan walaupun dihadapi dengan ujian tersulit, Arsenal masih tetap bisa lulus. Oke guys, jadi sampai di sini aja video analisa hari ini. Kalau kalian enjoy dengan video ini, jangan ragu-ragu, langsung klik like dan subscribe. Dan juga jangan lupa kasih komen di bawah. Terima kasih sudah menyaksikan, sampai jumpa di video selanjutnya.